Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada keserangkaian kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tugas literasi lintas mata pelajaran, aksi nyata topik 5, Digital Storytelling. Mata kuliah literasi lintas mata pelajaran membuka mata saya mengenai konsep literasi. Banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan setelah belajar mata kuliah ini. Salah satunya adalah konsep reflektivitas. Reflektivitas adalah sebuah konsep pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara merenungkan peristiwa yang telah dilakukan dengan tujuan mendapatkan makna dari sebuah peristiwa. Ini adalah dialog batin yang membuka pintu menuju pengembangan diri yang berkelanjutan. Sebuah proses yang melibatkan kejujuran pada diri sendiri, mengakui kelebihan dan kekurangan, serta menemukan kebijaksanaan dalam setiap langkah perjalanan kita. Sebagai calon guru, reflektivitas sangat penting dalam membantu saya meninjau layanan yang telah saya lakukan, merenungkan, serta dapat dijadikan dasar dalam menyusun perbaikan layanan di masa yang akan datang. Lalu, apa hubungannya dengan naratif literasi ya? Jadi, naratif literasi adalah tulisan reflektif di mana seorang penulis menceritakan kisahnya yang terkait dengan proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi, termasuk kemampuan membaca, menulis, memirsa, menginterpretasi, mendengar, dan lain sebagainya. Literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Karena hampir semua aspek-aspek kehidupan yang saya lakukan memerlukan kemampuan literasi yang baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Pernahkah kamu datang ke sebuah restoran? Apa yang kamu lakukan? Tentunya sebelum memesan makanannya kamu harus melihat daftar menunya kan? Dan menyesuaikan harganya sesuai dengan uang yang kita miliki. Pada kegiatan memesan makanan ini, kita sudah menerapkan literasi loh. Dengan melakukan kegiatan membaca menu di restoran, kita bisa memperoleh informasi tentang makanan yang akan kita pesan. Kemudian, apakah kamu pernah menuliskan jurnal harian? Bagaimana kamu melakukannya? Pada kegiatan menulis jurnal harian kita juga menggunakan literasi loh, dengan menuliskan apa yang telah kita lakukan menjadi sebuah teks tertulis. Atau pernahkah kamu menuliskan apa yang akan kamu lakukan di esok hari? Dengan kegiatan menulis ini memudahkan kita untuk menyusun dan mengarahkan kita dalam melakukan aktivitas. Aku mau tanya, apakah kalian menyukai buku fiksi? Kalian tahu tidak salah satu penerapan literasi yang sering kita lakukan adalah membaca buku, salah satunya adalah buku fiksi, bisa juga dengan membaca novel, seperti yang sering kita dengar bahwa membaca adalah jendela dunia. Sebelum membaca mungkin kita akan merasa tidak tahu apa-apa karena tidak ada informasi atau angin yang berhembus ke dalam diri kita, sedangkan ketika kita mencoba untuk membuka lembaran tiap halamannya, kita akan mendapat informasi yang kita belum tahu sebelumnya, entah dalam bentuk yang tersirat maupun tersurat. Lalu sadarkah kamu bahwa literasi tidak terus-menerus tentang sesuatu yang berbentuk kata loh? Saya akan menceritakan saat saya melakukan perjalanan dan menemui simbol lampu merah di tengah jalan. Saya harus membacanya dan memahami, ketika lampu merah itu berhenti, kuning hati-hati, dan hijau berarti jalan terus. Dari literasi ini saya dapat memperoleh pengetahuan tentang keselamatan berkendara di jalan raya melalui simbol lalu lintas. Sebagai seorang calon guru, saya akan menerapkan beberapa hal untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya. Di antaranya adalah saya akan menerapkan kerangka ORIM dalam kegiatan belajar dan mengajar yang saya lakukan di sekolah. Menurut kerangka ORIM ini, literasi anak akan berkembang apabila orang tua atau guru memberikan atau melakukan 4 hal, yaitu kesempatan, pengakuan, interaksi, dan keteladanan. Kerangka ini dapat digunakan untuk mencermati atau merencanakan kegiatan literasi di rumah maupun di sekolah.
Opportunity atau kesempatan. Yang pertama, sebagai guru, saya akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengakses berbagai sumber belajar. Saya akan membuat peserta didik merangkai pengetahuannya melalui kegiatan diskusi kelompok ataupun kegiatan pembuatan proyek. Recognition atau pengakuan. Yang kedua adalah pengakuan. Saya akan memberikan pengakuan yang mendorong tumbuhnya budaya literasi, seperti memberikan pujian terhadap hasil karya peserta didik, memberikan apresiasi terhadap segala perubahan baik yang telah peserta didik lakukan, serta memberikan ruang bagi mereka untuk memamerkan hasil karyanya di ruang kelas. Interaction atau interaksi. Yang ketiga adalah interaksi. Guru sebagai fasilitator membantu peserta didik selama proses pelaksanaan layanan melalui interaksi yang dilakukan di dalam kelas. Dalam interaksi ini, peserta didik bebas bertanya maupun berdiskusi mengenai hal-hal yang belum diketahuinya atau hal baru yang ia temukan selama melaksanakan kegiatan literasi. Model atau keteladanan. Yang terakhir dan yang paling penting adalah memberikan keteladanan bagi peserta didik. Saya sebagai seorang guru akan mulai membiasakan kegiatan literasi dari diri saya sendiri. Saya akan memberikan contoh kepada peserta didik sehingga mereka akan melihat perilaku yang saya lakukan dan berharap mereka dapat mengadopsinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.